Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadilah. Saya dari UPJJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Nomor NIM saya 0539021119. Di sini saya akan mengerjakan matkul dari pemrograman berbasis desktop untuk memenuhi tugas satu. Oke teman-teman, pertama-tama di soal tugasnya tuh ini input menu restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Oke, kita langsung aja lihat aja ke PS Code-nya. Di sini udah ada tampilan PS Code-nya untuk. Oke, untuk yang pertama, bentar ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama-tama kita impor dulu seperti biasa Java Util Scanner buat nanti scan-nya. Ini di sini ada kelas menu, kita masukin arraynya, menu kelasnya kelas menu, kita masukin string nama, terus ada double untuk harganya. Ini kenapa double? Soalnya kan nanti harganya itu dia bakalan pakai variabel, bakal pakai angka gitu, angkanya itu bervariasi ya. Kalau string ini kategorinya. Nah di sini ada, kita buka juga konstruktornya, public menu, string nama, double, harga, ini daftar-daftarnya. Nah ini kita bikin this dot nama sama dengan nama, this dot harga sama dengan harga gitu. Nah kita bikin kelas utamanya nih. Nah untuk dari kelas utamanya di sini kita bikin seperti biasa. Kalau misalkan kita mau membuka Java, pasti kita pakai public static void main ya. Kita bikin kayak gini lagi, terus kita scanner lagi, terus kita bikin new scanner, kita bikin menu. Ini kita pakai menu array untuk dimensi. Di sini pakai makanan. Nah ini untuk list makanannya, ini kan tadi kan dibikin soalnya itu apa tadi teh ya, bentar ya teman-teman. Ini untuk input menu restoran. Nah, ini kan harus ada nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Nah, di sini kita bikin nih ya, new menu nih, ada namanya nih. Ini menu kategori makanan nih, ada nasi padang. Harganya juga ada di sini 25.000, kategorinya juga udah ada, dan lain-lain nih, ada ayam geprek, ada mie goreng spesial, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Ya, ini menunya juga sama ini. Jadi kita bikin daftar menu dulu nih. Ya, kita bikin daftar menu dulu. Nah, ini kita nanti bakal ditampilin kan di menu customernya nih. Nah, cara nampilnya itu kayak ini nih. Pakai sistem out.print. Nah, ini nih. Mana nih? Nah, ini nih sistem.outprint ya, teman-teman. Ini tuh di sini kenapa kita bikin menu restoran ini sebagai judul aja sih. Jadi sistem outprint, nanti di tampilannya tuh bakal di atasnya ada tampilan menu restoran gitu. Nah, ini juga sama, makanan juga sama. Nanti dia bakal tampil di layar customernya itu makanan gitu. Nah, ini untuk yang ini sistem.outprint ini nanti dia bikin pendeklarasian. Maksudnya itu nanti customer kan bikin nih mau ambil mana, es teh, kopi, apa-apa gitu, nanti gitulah pokoknya. Kita bikin terus lagi ke bawah lagi, kita scroll. Nah ini silahkan outprint in, silahkan pilih hingga 4 menu. Nah ini kita bikin kayak petunjuk biar si customernya tuh biar pilih gitu, di menu di atas tuh harus pilih 4 menu gitu, kayak contohnya nasi padang sama dengan 2 gitu, atau apalagi misalkan ayam geprek sama dengan 1 gitu ya, terus minumannya apa gitu. Oke, kita lanjut lagi, input pesanan pelanggan. Nah ini nih, ini input pesanan pelanggan. Ini untuk yang ngetiknya nih ya, ini untuk yang ngetiknya nih. Nanti si pelanggan itu kan ngetiknya tuh di sini nih teman-teman ya, di sini nih ya, ini nih. Oke, kita lanjut lagi, proses pesanan tanpa perulangan. Nah di sini nih, nah kalau misalkan ini dia tuh bikin totalnya. Ini kan hitung sum total. Nah nanti di sini ada pesanan 1 yang di atas tadi ya, ini kan nih ada pesanannya tuh nih.
Nah, ini kan ada pesanan satu, terus ada pesanan dua, terus print masukan tiga, print pesanan tiga, print pesanan empat. Nah, jadi di sini tuh kayak semacam apa ya? Bisa dibilang kayak customer tuh dia mau pesan nih, mau pesan pesanan satu. Nah, dikirim apa di tulisnya nih yang ini nih, yang input next line. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat itu. Ya, buat itu. Ya, buat itu. Ya, jadi nanti di terminalnya atau gak di tampilan pelanggannya tuh yang ini pesanan satu, nanti dia bakal muncul pesanan satu gitu, pesanan dua dan sampai pesanan empat. Nah, untuk cara ngitung subtotalnya di rumusnya, kalau misalkan ini di sini di double total ini ya, di sini ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti pesanan di terminalnya itu tampilannya, kalau misalkan ini doang ya, kalau misalkan nggak sama pajaknya nih, dia bisa langsung nanti muncul hitung total subtotal gitu tanpa pajak ya. Nah, kalau misalkan pengen ditambahin pajak ya, nah ini nih ya, double pajak ini sama dengan total. Nah, dikali 0 kali nah ini nih, ini buat pajaknya. Kalau ini buat pajaknya nih ya, jadi nanti ini kan udah muncul nih yang total ini, udah bisa nih, udah dijumlahin gitu pesan antara pesanan satu 2 3 sampai 4. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tambahin pajak, jadi tambahin ini lagi nih, double pajak ini. Oh ya, koreksi ya teman-teman. Jadi yang atas ini, yang double yang di atas ini kan ada apa ya? Kelas menu. Nah, itu yang double-nya itu fungsinya buat ini ya, buat harga dan juga buat ini nih ya, buat pajak ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan angkanya itu ada koma-komanya gitu, pakainya double. Ya, oke, kita deklarasikan dulu double pajak sama dengan total. Jadi pajaknya sama dengan total dikali. Jadi nanti totalnya ini yang tadi dikali 0,10, 0,10 ya. Ya, kan diskon 10%. Jadi kan 10 per 100 jadi 0,10 gitu loh. Ya, kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi. Ini biaya layanan. Jadi nanti bakal ditambahin lagi biaya layanan. Ya kayak gitu. Nah, ini untuk diskon dan promo nih. Ini diskon dan promonya double diskon sama dengan 0, bolehan dapat beli satu gratis satu ya. Jadi ini semacam kode ya. Jadi ini kode diskonnya sama dengan 0, berarti gak ada diskon. Berarti gak ada diskon. Kayak gitu. Oke, nah berarti kita bikin aja nih. Kita bikin jika if total lebih dari 1000, maka oh iya ini guys. Ya, jadi ini kita bikin deklarasian dulu nih. Ya, gini nih. Ini tuh deklarasian dulu diskonnya 0 nih. Ya, nah ini kan dideklarasiin dulu. Nanti ini yang if else-nya ini. Jadi kalau misalkan totalnya itu yang tadi lebih dari 10.000, 100.000 ya, 100.000 ya, nanti diskonnya tuh bakalan totalnya tuh dikali 10% ya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan enggak ya, dia tuh dapat totalnya lebih dari 50.000 ya, dapat beli satu gratis satu ya kayak gitu, promo minuman kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita tinggal cetak struknya aja ya, kita cetak struknya aja, sistem dot out print in ya, X ini kayak gitu, sistem pembayaran, sistem print, total pesanan, RP total, pajak, terus nanti biaya layanan ya. Nah, jadi kayak gitulah. Jika diskonnya lebih dari 10, sistem out dan print in diskon 10%, terus diskonnya juga ya kayak gitu. If dapat diskon beli satu gratis satu, sistem order print in, promo apa gitu. Oke, nanti tinggal dimunculin aja ya. Nah, ini untuk metode menghitung subtotal nih, yang bawahnya nih ya. Ini public static lagi, kita bikin kelas lagi. Nah, ini pesanan ini. Nah, ini jika pesanannya nggak ada berarti nol ya, string bagian pesanan split kayak gitulah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bawah sampai bawah. Nah, ini cari array. Oke, jadi ini cara cari array makanannya nih ya. Jika nama menu ini makanan ini, nah ini kan yang nol ini nih, yang nol ini dia ngambilnya yang di atas ya teman-teman nih ya kayak gitu ya. Gimana ya jelasinnya ya, ya, pokoknya kayak gitu dah. Ya nih kayak gini, di mana mana mana, nah mana teman-teman ya, mana yang nol tadi teh ya, mana yang nol tadi tuh, mana bentar ya, bentar teman-teman, mana yang nol tadi ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Jadi yang tadi tuh yang bawah dia tuh ngambilnya di sini. Ya, dia ngambilnya di sini.
Ya, dia ngambilnya di sini ya, kayak gitu. Oke, untuk pembayaran nanti di kodenya di sini juga ya. Jadi harga dikali jumlah gitulah gitu ya. Ini untuk yang makanannya. Nah, kalau misalnya ini yang minumannya nih, kalau ini yang minumannya ya kayak gitu. Ini minumannya, nama menu di kayak giniin juga sama minuman dot nama return minuman harga jumlah juga ya kayak gitu. Terus ini sistem out print in menu juga ya, kayak gitulah teman-teman ya. Untuk penjelasannya paling ya dari tugas satu pemrograman berbasis desktop ya. Oh iya, terminalnya. Iya, terminalnya lupa. Bentar ya teman-teman, nih terminalnya aku lupa ya. Bentar ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini tadi kan ini udah muncul nih. Ya, makanan nasi padang berapa 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 nih. Kita masukin nih pesanannya. Contoh nih. Bentar. Nah, gini nih, misalkan pengen apa nih? Nasi padang ya. Nasi padang misalkan ya. Sama dengan berapa nih nasi padangnya? Misalkan pengen dua nih, boleh enter teman-teman. Terus apa lagi nih? Ya, ayam geprek misalkan. Bentar tipe guys. Ayam geprek sama dengan nih ya, sama dengan satu misalkan nih. Kita bentar, kita bikin lagi nah tipe lagi, kita mana lagi. Minuman deh, minuman ya, es teh ya, boleh nih. Tipe terus guys, es teh manis ya. Nih, sama dengan beli satu, beli satu, beli dua deh, beli dua. Terus kita bikin lagi apa lagi nih. Air mineral misalkan ya, dua satu. Air mineralnya satu guys, air mineral gitu ya, satu. Oke, enter. Nah, langsung tuh untuk pembayarannya muncul teman-teman ya. Total pesanan 90.500. Ini total pesanannya, kita pajak ya, kita potong pajak dengan yang tadi nih, kode yang tadi yang di atas teman-teman. Bentar, mana ya, bentar nih teman-teman, bentar nih teman-teman, bentar nih ya. Ini aku tarik dulu ke atas ya, biar gampang, biar bisa dijelasin nih. Ini kan nih masukkan nama. Nah, ini kan nih ada totalnya nih. Ini kan ada totalnya, masukkan nasi padang mana mana. Nah, ini kan nih total pesanan. Nah, ini total pesanan nih yang tadi nih. Mana nih? Nah, yang ini nih, hitung total yang ini. Mana? Nah, yang mana nih? Nih, yang ini nih. Nah, yang ini nih, ini subtotalnya nih, teman-teman. Ini untuk total totalnya. Di kodenya tuh di sini. Ya, di kodenya itu di sini, teman-teman. Nah, ini kita bikin lagi untuk pajaknya ya, teman-teman. Sekarang untuk dari pajaknya. Ya, ini untuk dari pajak totalnya. Nah, ini pajak totalnya dikali 0,5. Ini pajaknya nih. Kita bikin pajak lagi nih. Ini kan pajak sama dengan total. Pajak sama dengan total. Jadi si pajak itu dia sama-sama totalnya jumlahnya. Tapi dikali 0,10 karena pajaknya berapa persen tuh, 0,10%, 0,10. Iya benar, double. Nah, ini untuk double biaya layanan juga nih, ada biaya layanan juga 2.000 ya kayak gitu. Kita bikin lagi nih, kita bikin lagi untuk diskonnya tadi kan ada diskonnya nih di sini nih ya. Di sini ada diskonnya, bentar teman-teman. Nah, biaya layanan, ini biaya layanan yang ini ya teman-teman, yang ini nih, yang 2000 ini teman-teman ya, yang 2000 ini. Nah, ini untuk dari promonya jelas, ini yang beli satu gratis satu ini di sini ya. Ini kan lebih dari 100.000, maka ada diskon 10% ya kayak gitu ya. Karena tadi kan ini aku belinya nggak nyampe di 100.000 ya teman-teman. Jadi ini IPLC-nya di sini promonya beli satu gratis satu ya, jadi enggak ke si diskon yang 10% ini. Oke? Ya kayak gitu nih. Oke ya, ini promonya kayak gini. Udah ya kayak gitu teman-teman. Ya, penjelasannya kurang lebih ya. Terima kasih karena udah terima kasih cukup sekian dari saya untuk tugas satu ini. Semoga bisa memenuhi sesuai sama apa yang ditugaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.